Halo semuanya, di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang rilis tahun 2003 yang berjudul I Am David atau Saya Adalah David. Film yang bergenre drama yang berasal dari negara Amerika Serikat ini diadaptasi dari novel yang berjudul I Am David di tahun 1963. Film I Am David sendiri menceritakan tentang seorang anak yang bernama David yang berusia 12 tahun. David yang menghabiskan waktunya bertahun-tahun di kamp komunis Bulgaria sebagai pekerja paksa. Ia menghuni kamp tersebut setelah ayahnya meninggal dan dipisahkan dari ibunya saat perang di Bulgaria. Dari Bulgaria, ia harus menjelajah dan mengembara di Eropa seorang diri untuk bisa mencapai Denmark di mana ibunya berada. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film dimulai dengan suara seorang pria yang berbicara dengan seorang anak laki-laki. Ia menginstruksikan bagaimana cara untuk kabur dari kamp tersebut dengan cara memberikan surat pengantar kepada anak laki-laki tersebut. Bocah laki-laki tersebut bernama David. David pun menyelinap keluar dengan sangat hati-hati untuk keluar dari kamp tersebut. Ia memanfaatkan penjagaan yang lengah dari petugas pada malam hari. Ketika ia sampai di pagar pembatas kawat berduri, ia pun menaiki pagar tersebut, namun tiba-tiba bajunya tersangkut di kawat pagar tersebut. Namun David berhasil mengatasinya, dan ia pun berhasil turun dari pagar tersebut. Ia pun bergegas untuk lari, namun seketika langkahnya terhenti karena mendengar suara teriakan petugas dari belakang. David pun sudah pasrah kalau ia akan ditembak oleh petugas. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, itu hanyalah suara petugas yang bertengkar dengan rekannya. Sadar bahwa ia tidak diketahui, ia pun buru-buru menuju ke tempat yang sudah diinstruksikan sebelumnya dari seseorang. Ia pun menggali tanah dan menemukan sesuatu berupa tas yang berisikan sebongkah roti kecil, kompas, dan sebuah pisau lipat yang bisa ia manfaatkan saat di perjalanannya nanti. Hari pun mulai pagi. David pun dengan sangat berhati-hati untuk mencari sebuah tumpangan, karena sering sekali tentara lalu lalang melintas di jalanan. Sampai suatu ketika, David pun berhasil menemukan sebuah truk pengangkut barang yang akan segera berangkat. Dan dia pun berhasil menyelinap masuk ke dalam truk tersebut. Di dalam truk tersebut, David terkejut karena melihat dua orang tawanan lainnya mencoba untuk kabur sama seperti dirinya, yang juga menyelinap masuk ke dalam truk tersebut. Di dalam keberangkatannya, David pun teringat kembali betapa berat kehidupannya selama di kamp tahanan, di mana ia satu-satunya pekerja anak di kamp tersebut. Dan kemudian tiba-tiba truk tersebut dihentikan oleh tentara Bulgaria. Karena terlihat mencurigakan, mereka pun menggeledah isi muatan truk tersebut dan berhasil menemukan dua orang tawanan di truk tersebut. Sementara itu, David berhasil keluar dari truk tersebut melewati belakang truk dengan cara menggulingkan badannya untuk keluar langsung bersembunyi di semak-semak tanpa diketahui tentara-tentara tersebut. Kemudian David pun sampai di perbatasan antara Bulgaria dan Yunani. Di perbatasan tersebut, ia harus melewati pagar pembatas, yang mana pagar tersebut dilengkapi dengan suara sirine yang berbunyi ketika tersentuh di kawat pagar tersebut. David pun secepat mungkin menggali tanah untuk membuat lubang, agar ia bisa keluar tanpa menyentuh kawat pagar tersebut. Namun ternyata, aksinya tersebut diketahui oleh petugas penjaga. Beruntungnya, ia pun berhasil lolos dan langsung berlari secepat mungkin. Dengan bermodalkan kompas yang terus-menerus ia genggam, ia pun terus menuju ke arah selatan agar ia bisa sampai ke kota Tesalonika, Yunani, untuk mencari kapal agar ia bisa ke Italia sebagai tujuan berikutnya. Sesampainya di pelabuhan, David pun berhasil masuk ke sebuah kapal dengan tujuan Italia dengan cara memanjat tali dan kemudian menyelinap untuk masuk bersembunyi di gudang penyimpanan makanan di kapal tersebut. Dan David pun mengambil sebuah brosur yang berisikan gambar peta negara Italia yang mungkin bisa ia manfaatkan untuknya selama di perjalanan. Kemudian David pun tertidur dan memimpikan sosok ibunya dan temannya Johannes yang berada di camp. David selalu bercerita kepada Johannes tentang keinginannya untuk kabur dan ingin segera menemui ibunya, karena sudah tidak tahan hidup di camp tersebut. Dan kemudian David pun dibangunkan oleh Roberto, orang yang bekerja di kapal tersebut. Persembunyian David pun akhirnya diketahui. David pun bernegosiasi kepada Roberto dan menawarkan pisau lipat kepadanya asal ia tetap berada di kapal. Namun Roberto menginginkan kompas yang David pegang. Tentu saja David menolak.
Dengan terpaksa, Roberto pun mengeluarkan David dari kapal tersebut dan menceburkannya ke laut. Sebelum kapal tersebut hampir sampai ke pelabuhan yang ada di Italia, David pun sebisa mungkin agar surat yang ia bawa tidak terkena air. Dan kemudian ia pun berenang ke daratan terdekat dan beristirahat sejenak sambil memandangi pemandangan alam yang indah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kemudian David pun langsung melanjutkan perjalanannya. Menjalani kehidupannya berat selama di camp membuat David sangat tidak mudah percaya terhadap orang lain dan juga membuatnya sangat sulit untuk tersenyum. Karena begitu lapar, David pun mengunjungi sebuah toko roti. Karena tidak mempunyai uang untuk membeli roti, penjual roti tersebut ingin agar David bisa bekerja dengannya. Ketika penjual roti tersebut menanyakan sesuatu dari mana David berasal, David pun langsung panik dan menjawab bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju ke acara sirkus. Penjual roti tersebut pun langsung menaruh curiga terhadapnya dan melaporkan David ke petugas polisi karena tingkahnya yang terlihat mencurigakan. David pun langsung lari dan sebisa mungkin lari dari kejaran petugas polisi tersebut. Dan kemudian David pun terjatuh dari sisi jalan yang curam, membuat tubuhnya tergelinding masuk ke dalam hutan dan kemudian tubuhnya terbentur di pohon yang membuat kompas miliknya menjadi rusak. David yang tersesat di tengah hutan pun bingung harus kemana karena kompas sebagai penunjuk arahnya tidak berfungsi. Kemudian ia pun terpikirkan untuk memanjat pohon yang paling tinggi agar ia bisa melihat keadaan sekitar dengan lebih jelas. Ketika David sedang berjalan ke suatu desa, tiba-tiba ia dikejar oleh seekor anjing. Beruntungnya anjing tersebut berhasil dihentikan oleh majikannya yang merupakan seorang ibu penjual wine. Ibu tersebut pun langsung menyuruh David mengantarkan beberapa botol wine untuk diantarkan ke sebuah acara pesta dan memberikan David uang 2 lira sebagai upahnya. Setelah sampai mengantarnya, David pun begitu iri melihat begitu banyak makanan di pesta tersebut. Namun pemilik pesta tersebut langsung mengusirnya begitu saja. Kemudian David pun mengambil pecahan kaca spion yang jatuh di tanah. David belajar bagaimana cara tersenyum dengan bercermin di kaca tersebut, agar ia bisa berbaur dengan masyarakat dan penampilnya tidak terlihat mencurigakan lagi. Kemudian David mencoba berinteraksi dengan seorang penjual makanan dengan senyum yang terlihat aneh. Ketika David ingin memberikan uang untuk membeli dagangan si penjual tersebut langsung mengusirnya karena tidak ada satu makanan pun yang dapat dibeli dengan uang yang David punya. Ketika di jalan, David melihat ibu dan anak begitu akrab satu sama lain. David pun tiba-tiba menangis dan teringat akan kejadian saat ia terpisah dari ibunya yang dimana David pada waktu itu masih sangat kecil. Kemudian David bertemu dengan sepasang suami istri yang sedang berlibur di Italia, yang berhenti di tepi jalan karena mobil mereka yang kehabisan bahan bakar. Mereka bingung karena tidak mengetahui jalan sama sekali. Mereka pun langsung memanggil David dan menyuruhnya untuk mencarikan bahan bakar di pom terdekat dengan memberikan uang tip kepada David sebagai imbalannya karena sudah membantu mereka. Dengan uang yang diberikan oleh pasangan tersebut, David pun akhirnya bisa berbelanja banyak makanan dengan memborong beberapa roti kesukaannya. David pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kemudian ada seekor anak kelinci yang menarik perhatiannya dan ia pun mengikuti anak kelinci tersebut, yang membawanya ke suatu rumah yang besar dengan halaman yang luas. Namun tiba-tiba saja seorang anak laki-laki menghajar dan memukul David. Karena anak tersebut curiga bahwa David akan mengintai dan mencuri sesuatu di rumahnya tersebut. David pun berhasil kabur dan langsung berlari. Ketika David sedang membersihkan lukanya, tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil yang sedang meminta tolong karena terjebak di dalam gedung tua yang terbakar. Kemudian David pun langsung masuk dan menyelamatkan seorang anak perempuan yang bernama Maria tersebut. Ia terjebak di dalam gudang tersebut karena pada saat itu ia sedang bermain penculikan bersama kedua adik kembarnya. David pun akhirnya siuman dan terbangun. Keluarga Maria mengucapkan bahwa mereka sangat berterima kasih kepada David karena telah menyelamatkan nyawa Maria. Dan kemudian ia bertemu Carlo, seorang anak laki-laki yang memukulnya pada saat itu. Yang ternyata ia adalah kakak kandung dari Maria. Carlo pun langsung meminta maaf kepada David atas perbuatannya pada waktu itu. Kemudian keluarga Maria mengajak David untuk makan malam bersama.
Dan kemudian Maria mengajak David untuk masuk ke perpustakaan milik ayahnya. Tidak lama kemudian, orang tua Maria pun datang untuk menanyakan beberapa hal kepada David tentang di manakah keluarganya dan mau kemana tujuannya. David pun menjawab bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk pergi ke sirkus. Mereka pun tidak percaya dan mengulang kembali pertanyaan mereka. David pun tidak menjawab dan merasa sangat ketakutan. Merasa terintimidasi dan takut identitasnya terbongkar. Dan David pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut di tengah malam saat orang-orang masih terlelap tidur. Kemudian David pun kembali teringat kejadian saat ia masih berada di camp. Ketika itu, dia tidak sengaja mengambil sebatang sabun milik tentara. Kemudian, tentara pun menggeledah satu persatu tawanan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Melihat tangan David yang sedang memegang sabun, Johannes temannya pun langsung mengambil sabun dari tangannya David dan mengaku kalau ialah pelakunya. Dan Johannes pun langsung tewas ditembak untuk menyelamatkan David. Hari demi hari pun berlalu. David pun masih melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di suatu kota, David pun terjebak di tengah-tengah demonstran dan membuatnya harus ditangkap oleh polisi setempat dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Dan David pun terlihat pasrah, sampai kemudian ia membuka surat yang ia bawa dari camp dulu yang tidak pernah ia buka sebelumnya, yang ternyata di dalam suratnya berisikan tentang identitas lengkap dirinya. Kemudian membuatnya semakin semangat untuk melanjutkan perjalanannya untuk bertemu ibunya di Denmark. Dan ia pun langsung terpikirkan suatu ide untuk meloloskan diri dari mobil polisi tersebut, dengan cara menggunakan cermin dan tali perban di tangannya untuk menggapai dan membuka ganggang pintu di mobil polisi tersebut. Dan akhirnya David pun berhasil keluar. Ketika di jalan, David tiba-tiba bertemu dengan Roberto, yang dulu merupakan seorang awak kapal yang membawa David sampai ke Italia pada saat itu. Roberto mengatakan bahwa ia telah berhenti bekerja di kapal tersebut dan akan pergi ke kota Milan. Roberto pun mengajak David untuk pergi bersamanya, yang dimana Milan adalah kota yang berada di utara Italia. Itu artinya sejalur dengan tujuan David untuk bisa pergi ke Denmark. Setelah sampai, David kemudian bertemu dengan seorang nenek berkeluarga negaraan Swiss yang bernama Sophie, yang sedang melukis pemandangan. Kemudian Sophie tertarik melihat raut muka David, dan ia pun langsung melukis wajah David. Selesai melukis dan ngobrol bersama David, Sophie pun mengajak David untuk pergi ke rumahnya yang berada di Swiss. Ketika sampai di perbatasan antara Italia dan Swiss, David pun seketika panik melihat banyak polisi perbatasan yang berjaga untuk memeriksa identitas pada saat itu. Sophie pun berusaha menenangkan David dan mengatakan bahwa ia bisa mengatasinya. Ketika petugas datang, Sophie mengatakan kepada petugas bahwa David adalah cucunya dan ia lupa membawa berkas-berkasnya karena terburu-buru saat berangkat. Ketika sampai di rumah Sophie memajang lukisan David di dinding rumahnya. Dan Sophie mengatakan bahwa David mengingatkannya tentang sosok putranya yang telah meninggal ketika masih seumuran David. Setelah bercerita satu sama lain, David menjadi semakin akrab dan merasa aman dan nyaman bersama Sophie. Namun David tetap tidak ingin mengungkapkan identitas sebenarnya kepada Sophie, dan Sophie pun tidak ingin juga memaksa David untuk memberitahunya, karena ia tahu itu akan membuat David semakin menjadi takut. Dan pada besok paginya, Sophie mengajak David untuk ikut dengannya keluar, karena Sophie mau membeli beberapa buku. Ketika di luar, David menjadi takut terhadap orang sekitar. Terlebih banyak petugas polisi bertugas di daerah pedesaan tersebut. Namun Sophie berhasil mengubah pandangan David terhadap orang-orang bahwa tidak semua orang selalu jahat. Pada dasarnya semua orang itu baik. Namun terkadang adalah yang bisa membuat orang bisa menjadi jahat. Kemudian ia mengikuti seorang wanita yang baru saja membeli buku. David tertarik dengan buku yang dipegang wanita tersebut. Namun belum sempat ia menemuinya karena wanita tersebut sudah pergi menaiki mobil. Kemudian David masuk ke sebuah gereja. Di sini ia bisa menemukan ketenangan dan mulai yakin apa yang dikatakan Sophie terhadapnya, bahwa semua orang itu pada dasarnya baik. Termasuk tentara yang menembak temannya Johannes, yang ternyata ialah orang yang memberitahukan David cara untuk kabur dari camp tersebut dan mengatur rencana untuknya kabur. Mungkin di awal film, kamu akan menyangka bahwa temannya Johannes lah yang mengatur rencana David untuk kabur. Namun ternyata tidak.
Dan kemudian David pun pergi ke toko buku untuk menemui Sophie. Tiba-tiba ia melihat buku yang sama seperti buku yang menarik perhatiannya sebelumnya. Dan David pun menanyakan kepada Sophie tentang isi buku tersebut. Sophie menjawab bahwa buku tersebut ialah buku yang luar biasa yang ditulis oleh seorang wanita asal Denmark yang kehilangan anak dan suaminya saat perang di Bulgaria. Suaminya pun tewas dan anaknya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Wanita tersebut berhasil diselamatkan oleh seorang tentara yang ternyata tentara tersebut adalah temannya pada saat masih kecil. Dan mereka pernah mencintai satu sama lain sejak mereka masih anak-anak. Dan sampai sekarang tentara tersebut masih mencintai wanita yang ia selamatkan tersebut. Dan ternyata tentara Bulgaria yang menyelamatkan wanita yang tidak lain adalah ibu David tersebut juga adalah orang yang sama menyelamatkan David. Terbukti dengan foto ibunya yang disimpan di dalam laci oleh tentara tersebut saat David tidak sengaja membukanya. David pun kemudian yakin bahwa penulis dari buku tersebut ialah ibunya. David pun mengungkapkan tentang siapa dirinya kepada Sophie, dan kemudian Sophie pun langsung buru-buru melaporkan David kepada kedutaan besar Denmark yang ada di Swiss. Besoknya pun David langsung berangkat ke Denmark, dan terpaksa harus terpisah dengan Sophie. David pun sangat berterima kasih kepada Sophie karena telah banyak membantunya dalam menemukan ibunya. Setelah sampai di Denmark, David pun disambut tangis bahagia oleh ibunya, dan David pun langsung memeluk dan mendekap ibunya. Dan film pun selesai. Dari cerita ini, mengajarkan kita bagaimana petualangan di alam bebas dapat memperkaya batin dan spiritual kita. Film ini juga menampilkan bagaimana semangat anak kecil yang masih polos bisa bertahan dan kembali tersenyum kepada dunia. Sekian untuk pembahasan film pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.